Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desti Bunga Anggraini, NIM 20111130057 dari Ekonomi Syariah 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran filsafat menurut tokoh pemikir sejarah ekonomi Islam, yaitu Al-Ghazali. Sebelum kita membahas pemikiran filsafat beliau, ada baiknya kita mengetahui tentang geografi dan pendidikannya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad al-Imamul Jail Abu Hamid at-Tusi, dan beliau lahir di Tusia 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Adapun guru-guru Al-Ghazali diantaranya yaitu Syekhah Ahmad bin Muhammad, 2 Imam Abi Nasr al-Ismaili al-Juwaini, 3 Imam Harmain. Kemudian adapun karya-karya Al-Ghazali, yakni yang pertama Ihya Ulum ad-Din Tahaful al-Falfahasi, yang kedua Al-Mughni min al-Halal, yang ketiga Al-Istihad fi al-Itiqah, yang keempat Jawaiz al-Quran, yang kelima Mizan al-Amal, 6 Al-Maqasid al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna, dan yang terakhir Al-Qistas al-Mustaqim. Kemudian adapun pemikiran filsafat Al-Ghazali, yakni yang pertama metafisika atau tentang ketuhanan, yang kedua idarat Tuhan atau kehendak Tuhan, ketiga etika atau akhlak tasawuf, yang keempat pandangan terhadap filsafat banyak disebutkan di kitab Tahafuz al-Falasifah, dan yang terakhir pandangan terhadap ilmu pengetahuan dohir dan batin. Kemudian berikut yakni penjelasan sedikit tentang pemikiran filsafat Al-Ghazali. Yang pertama yaitu metafisika. Dapat kita lihat di sini yang mana Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mughni min Adlal mengenai ketuhanan metafisika mengungkapkan kesalahan sebagian besar pemikir filosof karena tidak dapat mengemukakan bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Dan yang kedua, idarat Tuhan. Idarat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap atau dikesankan pada akal manusia, terbatas dalam pengertian ruang waktu. Seperti Imam Al-Asy'ari, suatu kejadian atau peristiwa merupakan idarat Tuhan, bukan sebab akibat atau hukum adat. Dan kemudian yang ketiga itu ada etika. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Dan kemudian itu pandangan terhadap filsafat. Al-Ghazali merupakan termasuk ke dalam kelompok pembangun agama yang didasarkan pada dasar-dasar agama. Sumber kebenaran hanya dari Al-Quran dan hadis. Sumber di luar Islam hanya dijadikan sebagai alat untuk maksud menghidupkan ajaran-ajaran agama dan untuk membantu menerangi jalan menuju Allah. Kemudian sedikit tambahan, yakni 3 penyebab filosof kafir. 1. Alam semesta dan semua substansi kadim tidak mengetahui yang juz'iyat. Dan yang ketiga, pembangkitan jasmani tidak ada. Kemudian pemikiran filsafat yang terakhir yakni pandangan terhadap ilmu. Ilmu hati merupakan logis bagi ilmu-ilmu manusia karena ada 2 alam, yakni alam lahir dan alam batin. Jika ilmu-ilmu pengetahuan menguasai ilmu lahir dengan analisis dan keterangan, maka harus ada ilmu khusus untuk menjelaskan ilmu batin. Baiklah, itulah sedikit tambahan pengetahuan tentang pemikiran filsafat Al-Ghazali dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.